Terbentuknya Badan Keamanan Laut merupakan konsekuensi dari disahkannya Undang-Undang Kelautan yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Daerah, berbeda dengan Badan Koordinasi Keamanan Laut. Badan Keamanan Laut bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai komando terhadap semua urusan kelautan di berbagai wilayah Indonesia. Namun, sejumlah pihak menilai kehadiran badan tersebut memiliki potensi keruwetan dalam pengawasan di laut. Bakamla, itulah yang saya seperti contoh tadi. Bakamla ini diharapkan merupakan penegak hukum di laut. Jadi istilahnya kalau saya bikin sel, Bakamla itu seperti sapu jagat. Karena dia adalah satu-satunya orang yang melakukan, saya tidak tahu dia penegakan hukum apa military operation di laut. Kenapa? Kalau kita berbicara operasi, itu hanya dua. Military operation atau law enforcement. Ini hanya dua. Mau di darat, mau di laut, sama aja. Dilihat dari aturan perundangan, dari hukum hanya dua. Nah, khusus di laut, military operation atau law enforcement. Military operation sudah ada yang namanya Angkatan Laut. Artinya, apakah Bakamla ini akan dimasukkan menjadi military operation? Sudah pasti tidak. Artinya di law enforcement. Tetapi yang terjadi sekarang, Bakamla sekarang dimasukkan di dalam Komisi 1. Padahal Komisi 1 itu berbicara pertahanan, berbicara militer. Lah artinya Bakamla ini disamakan dengan military operation. Nah kalau ini sudah salah satu kebingungan. Apakah mau military operation atau law enforcement? Kalau sudah di Komisi 1 sudah pasti. Lah bagaimana kok ada dua? Kemana dia? Sekarang kalau kita lihat dia ada di law enforcement. Ketika berbicara law enforcement sudah pasti law enforcement di bidang apa? Tidak bisa law enforcement di bidang general. Karena ada asas dalam hukum itu lex specialis derogate generalis. Bakamla itu sangat-sangat umum. Bagaimana di Bakamla ini kita mengharapkan kewenangan KPLP dimasukkan situ, kewenangan TNI AL, kewenangan dari perikanan, kewenangan dari bea cukai, semua digabung di Bakamla. Nah, ini jadi sapu jagat. Lah kalau sapu jagat begini, bagaimana kita berbicara? Padahal perikanan itu ada undang-undangnya, TNI AL ada undang-undangnya, bea cukai ada undang-undangnya, KPLP ada undang-undangnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki perundangan itu terdiri dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, baru peraturan pemerintah. Nah, di situ diatur bahwa kekuatan hukum undang-undang itu sama tingginya. Sehingga antara undang-undang itu tidak bisa saling meniadakan. Nah, sebagaimana sekarang Bakamla yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Kelautan mau mengambil kewenangan dari instansi-instansi yang dibuat juga oleh undang-undang. Inilah yang akan menyebabkan kekacauan hukum. Nah, kekacauan ini sudah pasti merugikan Indonesia. Kenapa? Jangan dikira bahwa hanya kita mempelajari ini. Dunia juga mempelajari, Singapura, segala macam, semua dunia mempelajari. Ketika mereka mempelajari dan menemukan bahwa ini ada kekacauan yang sangat berat terjadi di Indonesia, keputusannya cuma satu, tinggalkan Indonesia. Selesai. Kenapa kita harus pusing? Nah, ini yang harus pemerintah coba dilihat. Jangan Bakamla bilang, sayalah KPLP. Sebentar dulu, Bapak itu di bawah kementerian mana? Sayalah Coast Guard. Coast Guard yang diakui dunia adalah Coast Guard yang di bawah koordinasi Minister of Transportation. Itu yang harus diingat. Kenapa di bawah Minister of Transportation? Karena berbicara angkutan laut, ini adalah transportation. Transportationnya yang diawasi, misalkan kapal yang 200 meter lampu kuning ada berapa. Nah, itu harus betul-betul dipenuhi. Nah, yang tahu itu adalah penegak hukum adalah KPLP, atau di Indonesia kata Indonesia KPLP, tapi kata dunia itu Coast Guard. Nah, kita buat Bakamla ditaruh Coast Guard Indonesia. Wah, tambah bingung ini dunia ini. Tambah semakin kelihatan bahwa kita tuh tidak tahu. Nah, dengan ketidaktahuan ini
merugikan kita apa? Pasti kita akan ditinggal. Sehingga Bakamla tadi kalau menurut saya, mengapa kita harus membuat sebuah organisasi baru yang tidak diperlukan? Padahal Presiden sendiri semangatnya adalah membubarkan badan-badan yang sudah tidak lagi efektif. Tapi di samping dia membubarkan, membangun yang baru yang tidak perlu ada. Sampai saya bertanya, coba katakan sama saya, pekerjaan mana yang tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada Bakamla? Dari aturan, dari kewenangan yang diambil sudah kita tahu. Bagaimana di situ ada yang namanya bea cukai. Bea cukai sudah ada. Bagaimana KPLP? KPLP ada di bawah, tinggal yang dibentuk di bawah presiden yang belum. TNI AL punya kewenangan mengatasi terorisme di laut, sudah ada. Bagaimana penangkapan ikan ilegal oleh Fishery, Menteri Perikanan, itu sudah ada. Lah, sudah ada yang spesialis ini, bagaimana ini kok ditarik menjadi general? Di sini sudah dua hal yang dilanggar. Yang dilanggar adalah prinsip hukum. Prinsip hukum itu adalah lex specialis derogate lex generalis. Dan prinsip hukum yang kedua yang dilanggar, hal yang kedua yang dilanggar itu adalah membentuk badan yang tidak perlu ada. Yang badan yang dibentuk ini sia-sia karena juga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, gara-gara ada badan baru ini, dunia akan melihat ini ada predator baru. Untuk apa kita ke sana? Ini tambah mengakibatkan apa? Lagi-lagi poros maritim dunia ini terganggu. Kalau ini terus, maka poros maritim dunia yang diharapkan oleh pemerintah ini jangan harap tercapai dengan adanya Bakamla itu.